Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan, kita akan melanjutkan babak knockout Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Kalau Sabtu malam adalah babak Swiss, kalau Minggu malam sampai dini hari adalah babak knockout kawan, dan berikut inilah hasil-hasilnya. Pertemuan antara Satwani melawan Christopher Yo dimenangkan oleh Satwani di babak quarter final kawan dalam permainan rapid langsung, dan Daniil Dubov juga mengalahkan Lee Kwang Nim dalam permainan blitz saat permainan rapid di game pertama berakhir remis dan Daniil Dubov menang pada permainan blitz 3 menitan. Hikaru Nakamura dikalahkan oleh Alexander Grischuk juga dalam permainan blitz saat permainan rapid mereka berakhir remis kawan. Sedangkan Caruana langsung dikalahkan oleh Vladimir Fedosev dalam permainan rapid. Dan Grischuk bertemu dengan Fedosev kawan di semifinal. Grischuk menang atas Fedosev dalam permainan blitz. Saat permainan rapid mereka bermain remis. Satwani melawan Daniil Dubov. Dubov dikalahkan oleh Satwani kawan juga dalam permainan blitz. Dan akhirnya Satwani dan Grischuk bertemu di partai final. Partainya cukup ketat kawan. Dalam permainan rapid mereka bermain imbang remis. Permainan blitz juga remis kawan, dan akhirnya berlanjut dalam permainan bulat 1 menit increment 1 detik. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainannya Raunak Satwani versus Alexander Grischuk di partai final kawan dalam permainan bulat 1 menit increment 1 detik. Sebetulnya kawan, untuk mengulas permainan bulat, permainan blitz saya sendiri kurang sreg kawan, karena memang kurang pantas untuk mengotak-atik permainan blitz, apalagi bulat yang langkahnya sangat cepat. Tapi temanya di sini cukup menarik untuk kita pelajari kawan, sebagai bahan belajar saja, bukan bermaksud untuk sok pintar untuk mengotak-atik permainan bulat kawan. Tema kali ini adalah tema London System. Cukup menarik kawan, langsung saja kita ke permainan ke atas papan. Di sini Raunak Satwani, Grandmaster asal India, mengawali permainan dengan pion D4. Alexander Grischuk kuda F6. Kuda F3, pion D5, dan gajah F4. Kita temui permainan London System. Jika kalian pegang hitam saat menghadapi London System dari putih seperti ini, variasi apa yang kalian pilih di langkah berikutnya kawan? Apakah pion E6 ini, atau mengeluarkan gajah terang, atau bermain dengan pion C5 langsung menyerang pion pusat? Ada juga yang memainkan pion E6 kawan. Ini merupakan pilihan utama juga dari engine. Selanjutnya gajah siap menantang pertukaran, diikuti pion C5 atau pion C5 nanti terlebih dahulu, diikuti kuda ke petak C6, bisa juga dilanjut oleh hitam kawan. Biasanya akan jadi seperti ini variasinya, pion E3 balas putih, pion C5, di sini pion C3 juga bisa dimainkan, ataupun juga melanjutkan dengan langkah gajah ke E2 ataupun juga ke D3 bisa jadi. Biasanya pion C3 kalian bisa melanjutkan kuda C6 dan kuda B atau kuda putih berkembang ke petak D2 sebelum untuk memutuskan gajahnya berkembang. Bisa juga dimainkan oleh kedua pemain seperti ini kawan di awal-awal pembukaan. Oke, variasi ini cukup sampai di sini saja, kita ke langkah aslinya. Di sini pion C5 dipilih oleh Alexander Grischuk menantang pertukaran pion pusat atau melakukan pengorbanan pion sementara kawan. Di sini dijawab dengan pion E3, memperkuat posisi pion pusat sekaligus membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah. Apakah langsung memberikan serangan di petak B5 nanti? Bisa jadi. Kuda C6, kuda B berkembang ke D2, selanjutnya menteri B6. Tidak bermain dengan pion E-nya terlebih dahulu, langsung memberikan tekanan bagi pion pusat ataupun mengincar pion B2. Dan sekarang pion D pukul pion C5, tidak langsung dipukul balik oleh menteri. Grischuk memilih pion B2 untuk merusak bangunan pion putih sayap menteri kawan. Beteng B1 dan Grischuk tidak ambil pion A2 kawan, mengincar pion hitam C5 kembali dengan menteri C3. Di sini gajah berkembang ke B5 mengepin kuda, dan Grischuk tidak terburu-buru juga ambil pion ini. Dia melanjutkan dengan pion G6 untuk membuka jalur-jalur pengembangan perwira. Apakah dia via Gento gajahnya nanti segera rokade? Mungkin itulah rencana dari Grischuk. Kalaupun sekarang kawan tadi langsung ambil pion ini juga tak ada masalah, putih juga akan rokade atau melakukan pertukaran gajah pukul kuda, bisa juga dilakukan oleh putih kawan. Grischuk memilih untuk membuka jalur pengembangan perwiranya dengan pion G6, sekarang pion E4 membuat langkah pengorbanan sementara. Kalaupun sekarang hitam berani ambil pion ini karena merasa kuda ini kena pin oleh menteri hitam,
Tapi coba lihat pergerakan putih dengan gajah E5 ini. Menyerang menteri agar meninggalkan diagonal ini kawan. Dan gajah pun juga sedang mengepin kuda. Setelah menteri ini menghindar, kuda akan ambil pion hitam dan memberikan pressure bagi kuda F6 kawan. Jika terjadi pertukaran kuda, hitam harus merelakan beteng H8. Kalau di backup oleh gajah, kuda akan melanjutkan pertukaran kuda di F6. Jika dipukul balik oleh gajah kawan, maka ya simpel gajah akan pukul gajah. Dan coba lihat, lajur ini terbuka bagi menteri untuk melakukan serangan di peta ini ataupun juga bergerak ke peta D6 kawan untuk mencegah pergerakan raja bergerak kawan. Cukup berat bagi hitam nanti tekanan yang akan diterimanya. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, Kriscuk tidak tertarik untuk ambil pion putih. Dia melanjutkan dengan langkah pion A6 usir gajah terlebih dahulu. Di sini gajah putih E5 ancam menteri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan gajah terangnya. Dan di sini menteri ambil pion C5, gajah menyerang kembali di D4, menteri ke A3, incar pion A2 ini kawan. Dan selanjutnya di sini gajah pukul kuda C6 skat. Dipukul balik oleh pion B, putih sekarang rokade di langkah ke-13-nya. Kita coba berhenti sejenak kawan dan coba perhatikan susunan atau diagram di atas papan. Kira-kira siapa yang lebih baik di atas papan kawan? Apakah putih atau hitam menurut kalian? Tak perlu kalian melihat indikator yang ada pada papan. Engine menyatakan posisinya cukup seimbang. Dalam hal pengembangan perwira tentu putih lebih baik kawan. Perwiranya sudah banyak yang berkembang di petak pusat, juga lajur B sudah dikuasai oleh beteng putih. Tapi coba perhatikan hitung-hitungan materi. Hitam lebih unggul 1 pion, juga di langkah berikutnya bisa saja unggul 2 pion karena pion A2 putih dalam tawanan menteri hitam. Hitam juga mempunyai sepasang gajah kawan, itulah keunggulan dari hitam. Walaupun dalam hal penguasaan ruang, putih lebih baik. Ya ada plus minusnya, jadi mungkin inilah perhitungan yang dihitung oleh engine bahwa permainan masih cukup seimbang kawan. Dan Alexander Kriscuk melanjutkan pengembangan gajah G7-nya, persiapan rokade, dan Satwani melanjutkan pertukaran pion pusat untuk membuka lajur E bagi beteng kawan dan dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya di sini beteng B3 ancam menteri, menteri mundur ke D6, dilanjut beteng E1 untuk menawan pion ini. Apakah menteri nanti juga mengikuti bergerak ke peta E2 merebut pion E7? Bisa jadi tidak dihiraukan oleh Kriscuk, dia mempunyai kesempatan untuk rokade sekarang. Tidak melangkah menteri ke peta E2 kawan, dia melangkah menteri ke peta A1, memberikan tekanan bagi kuda F6 agar kuda ini juga tidak membuat pergerakan kawan karena gajahnya nanti bisa tewas. Tapi langkah ini kurang bagus kawan, ada langkah satu yang cukup kuat pada posisi seperti ini bagi putih, yaitu segera memainkan pion C4-nya untuk diadu agar putih tidak mempunyai 2 pion terpisah kawan. Coba lihat, putih mempunyai 2 pion terpisah atau 3 kumpulan pion. Seperti ini 3 pion bersatu, 2 pion yang terpisah-pisah seperti ini kawan. Sedangkan hitam mempunyai 2 kumpulan pion. Kalau pion ini didorong menjadi 1 kumpulan dan hitam hanya mempunyai 1 pion terpisah. Oleh karena itu sesegera mungkin kalau kalian mempunyai pion lemah seperti ini kawan, sesegera mungkin jika ada kesempatan segera adu. Inilah langkah rekomendasi dari engine yang merupakan langkah terkuat bagi putih. Tapi Satwani memilih dengan menteri ke peta A1, menempati satu diagonal dengan gajah gelapnya kawan, dan dibalas dengan beteng E8. Langkah terbaik adalah gajah E6 untuk menghadang pergerakan pion C4 yang bisa dimainkan oleh putih. Tapi beteng E8 dipilih oleh Kriscuk, sekarang beteng bergerak ke E3, mengincar pion ini kembali. Sebetulnya pion C4 masih mempunyai kesempatan untuk didorong yang merupakan pilihan utama. Tapi beteng E3 dipilih oleh Satwani dan gajah E6, menghentikan atau menghadang pergerakan pion C4 yang sudah diketahui oleh Kriscuk agar putih tetap mempunyai pion-pion yang terpisah. Selanjutnya kuda bergerak ke B3. Di sini beteng A bergeser ke C8 untuk menambah kontrol di lajur C kawan, menghentikan laju pergerakan pion C ini. Sekarang menteri ke peta B2 melindungi pion dari ancaman beteng. Selanjutnya gajah bergerak ke peta G4 incar kuda kawan. Di sini Satwani membalas kuda ke E5 berbalik ancam gajah dan gajah ditarik mundur ke peta F5 incar pion. Di sini diantisipasi dengan kuda D3 yang bukan pilihan terbaik.
Pilihan terbaik adalah di sini kawan. Beteng ini naik atau beteng atas turun ke peta E2 mempertahankan pionnya. Tapi Satwani memilih kuda mundur ke peta D3 memblokade ancaman gajah beteng terhadap pion C2-nya yang merupakan pion lemah kawan. Dan simpel disikat kuda ini kawan dengan gajah oleh Alexander Grischuk, dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya kuda bergerak ke peta G4 ancam beteng dan melepaskan gajahnya kawan atau mengorbankan gajah gelapnya untuk memberikan ancaman juga untuk incar pion di peta H2 dan ancaman skakmat. Pengorbanan diterima oleh Satwani, gajah pukul gajah, dan tentu saja menteri ambil pion H2. Tidak terburu-buru untuk ambil beteng kawan karena rugi. Hitam mempunyai kesempatan melakukan serangan yang lebih menghancurkan dengan menteri ke peta H2 skak. Raja ke F2, selanjutnya di sini menteri H1 kembali skak memaksa raja naik ke peta E2. Sekarang ambil pion di peta G2. Coba lihat, coba hitung kawan. Grischuk mengorbankan gajahnya, bisa saja gajah putihnya ditarik, tapi coba lihat menteri akan ambil pion ini lagi dan pion putih nanti hanya tinggal 2 saja. Dipertahankan oleh beteng F3 dan selanjutnya di sini pion E5. Untuk menghentikan gajah ini tidak kembali ke tempatnya kawan, dan selanjutnya bisa didorong lagi ancam beteng dan seterusnya. Dan di sini menteri bereaksi ke peta B1. Pion tetap didorong ke E4 ancam beteng ataupun melakukan persiapan discover check pion pukul pion. Beteng naik ke peta F3, tapi selepas pion ini didorong maju kawan ke peta E3, di sini Raunak Satwani kehilangan waktu atau kehabisan waktu kawan. Atau posisinya pun sudah kolaps kawan. Kalau permainan tetap dilanjutkan dengan variasi raja mundur ke peta D1, langkah-langkahnya masih cukup panjang kawan untuk mendapatkan skakmat. Saya akan tunjukkan beberapa jalur saja dan selanjutnya di sini kuda bisa ambil pion F2 skak. Jika raja ini bergerak kembali ke peta E2 kawan, tidak ada peta bagi raja bergerak ke peta-peta ini semua dikawal oleh hitam. Di sini jika kalian ambil oleh beteng, ya diambil balik oleh pion kawan dan selanjutnya ancam beteng di sini juga persiapan menteri melakukan skak lagi di sini kawan dan seterusnya. Dan jika pada posisi ini beteng putih ambil beteng hitam, skak terlebih dahulu dipukul balik oleh beteng. Beteng siap luncur, pion siap promosi. Jika di sini kuda bergerak ke peta ini untuk menghadang pergerakan pion dipromosikan, pion simple dipromosikan disikat oleh kuda. Menteri melakukan skak di peta E2, raja bergeser ke C1, selanjutnya adalah beteng C8 skak. Raja sudah tidak bisa kemana-mana lagi kawan. Di sini ada menteri dan di sini tidak ada cara lain selain menutupnya dengan gajah skak lagi, ditutup oleh menteri dan skakmat satu langkah skakmat. Atau kalau menurut engine langkah terbaik di posisi seperti ini adalah beteng F1 kawan. Selanjutnya pion pukul pion open skak, raja bergeser ke peta D2, dan selanjutnya putih mungkin akan melanjutkan menteri ke peta G3. Ancam beteng melakukan skak di sini bisa dilakukan oleh hitam. Dan langkah terbaik adalah mengorbankan beteng C4 kawan yang disarankan oleh engine. Diambil oleh pion, selanjutnya raja ini siap bergerak melarikan diri kawan untuk menyelamatkan agar permainan agak panjang sedikit. Di sini pion C pukul pion D4 open skak, raja bisa bergerak ke peta B2. Dan selanjutnya di sini beteng melakukan skak lagi di sini, raja bergerak ke A1 bersembunyi dan mungkin raja berikutnya akan ambil gajah ini, menteri akan melakukan langkah ke peta gelap, ancaman skak di sini kawan dan seterusnya. Sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi, memang masih cukup panjang kawan. Bisa saja menteri berkorban di sini. Dan butuh waktu sekitar 7 langkah berikutnya akan terjadi skakmat kawan. Tapi jika tidak hati-hati ya menteri bisa langsung bergerak ke peta ini skakmat. Tentu raja akan menghindar terlebih dahulu. Masih butuh ya 7-6 langkah lagi skakmat. Silakan kalian otak-atik sendiri, yang jelas pada posisi ini memang variasinya masih cukup panjang untuk mendapatkan skakmat. Kalian bisa membuat langkah apapun. Dan dengan kemenangan ini kawan, Grischuk menjuarai minggu ke-16 Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian kawan dan menjadi bahan referensi untuk menghancurkan London System. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.